Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil evaluasi untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengajar yaitu Ibu Marianti Elvi SPD MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kofifa dengan NIM 19038420264 dan saya Sri Nelly Rahayu dengan NIM 190384202005. Di sini kami akan menjelaskan pengembangan instrumen tes dan non-tes dengan materi limit fungsi aljabar SMA kelas 11. Sebelumnya saya akan menjelaskan instrumen ini yaitu salah satu alat ukur untuk pengumpulan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang penelitian, variabel untuk pengumpulan data, sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur terhadap hasil atau prestasi belajar siswa yang dikemukakan oleh Dejali dan Puji Mulyono pada tahun 2007. Dan adapun manfaat pengembangan instrumen bagi guru dan ataupun calon guru yaitu dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengembangan instrumen ini, yaitu yang mendeteksi peserta didik yang telah atau yang belum menguasai tujuan yang sudah ditentukan, seperti melanjutkan remedial atau pengayaan, dan kedua, ketetapan materi yang diberikan. Evaluasi ini yang sangat perlu atau bermanfaat dengan merupakan syarat mutlak untuk perbaikan agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Dan selanjutnya, untuk pengembangan ini kita membuat instrumen tes. Yang pertama yaitu kisi-kisi penyusunan soal. Berikut ini lampiran dari kisi-kisi penyusunan soal. Di sini ada jenjang sekolah, kita mengambil SMA, mata pelajarannya matematika wajib, kelas 11 semester genap, pokok bahasanya limit fungsi aljabar, dan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Di sini dengan kompetensi dasar dan materi pokoknya, selanjutnya kita membuat indikator pencapaian kompetensi dan dikembangkan lagi dengan indikator soal. Dan level kognitif yaitu tingkatan dari soal yang dibuat. Dan bentuk soalnya ada uraian dan pilihan ganda. Dan ini contoh soal dan penyelesaiannya. Berikut ini kisi-kisinya. Dan selanjutnya lembar soalnya yaitu ada uraian. Di sini uraian ada 15 soal dengan 5 option. Dan selanjutnya esai di sini ada 10 soal yang akan dijawab oleh peserta didik. Dan selanjutnya itu instrumen non-tes, yaitu lembar skala sikap dengan menggunakan minat belajar peserta didik menggunakan skala Likert. Di sini yang pertama ada identitas responden, yaitu nama dan sekolah, nanti diisi dengan peserta didik, dan petunjuk untuk mengisi angket berikut dengan tanda centang, dengan memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan. Ada 5 pilihan, yaitu SS, SN, TS, dan STS. Dan berikut contoh dari tabel skala sikap. Di sini ada 15 pernyataan dan peserta didik atau yang akan mengisi akan memilih antara 5 pilihan ini dengan mengisi tanda centang di kotak tabel berikut. Selanjutnya kita setelah membuat instrumen tes dan non-tesnya kita menganalisis kualitatif instrumen. Dan kita untuk memvalidasinya kita menggunakan validator, yaitu kami menggunakan validator yang sudah ditentukan, yaitu guru SMK yang sesuai dengan tingkatan materi pokoknya, dan yang salah satunya kita contohkan dari nama validatornya yaitu Dejuriantil Afifa SPD dari guru SMK. Dan di sini lembar validasi instrumen tes uraian. Di sini ada petunjuknya juga untuk nilai 1 tidak baik dan sampai 5
yaitu sangat baik. Di sini uraian karena ada 10 soal, jadi ada beberapa aspek yang dinilai dan di sini diisi untuk nilai sesuai dengan soal uraian. Selanjutnya, lembar validasi instrumen tes pilihan ganda. Dan dari validator ini, dari lembar validasi ini kita dapat beberapa perbaikan, yaitu dalam pemilihan atau penulisan kata dalam setiap instrumen yang haruslah memiliki seragam. Contoh yang diberikan contohnya yaitu nilai dari limit dan nilai limit. Dan perbaikan selanjutnya itu menggunakan kata dan kalimat yang harus sesuai dengan aturan EYD. Dan selanjutnya kita dapat kesalahan juga dalam penulisan jawaban pilihan ganda, seperti disusun dengan berdasarkan urutan seperti kecil ke besar atau sebaliknya. Dan adanya kesalahan dalam pengetikan atau typo penulisan. Selanjutnya ini lampiran dari lembar validasi instrumen non-tes, yaitu dalam skala sikap minat belajar siswa. Di sini juga ada penilaian dan petunjuknya. Dan di sini kami dapat perbaikan juga, yaitu sama halnya seperti sebelumnya, dalam pemilihan penulisan kata pada setiap instrumennya seperti suka dan senang. Dan pernyataannya juga diurutkan sesuai dengan tugas yang diselesaikan, pernyataan mengenai tugas, dan seterusnya. Lalu adanya kesalahan pengetikan atau typo. Selanjutnya, kita akan memasuki validasi dan reliabilitas instrumen yang akan dijelaskan oleh Kofifa. Kepada Kofifa, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitas instrumen, pilihan ganda, uraian, dan skala sikap. Yang pertama itu ada validitas dari pilihan ganda. Nah, kita lihat bahwa setelah kita koreksi, kita dapatkan skor maksimum itu 1, lalu skor minimum itu 0. Nah, setelah kita koreksi dapat misalnya dari Indah Sartika, nomor 1 dia benar, maka skornya 1. Lalu pertanyaan kedua dia benar, maka 1. Nah, lanjut seterusnya seperti itu, lalu ditotalkan. Nah, setelah ditotalkan, kita lihat subjeknya. Subjeknya itu 20 kan, 20 orang. Maka di R-tabelnya, kita lihat R-tabel, maka di R-tabel itu kita dapatkan nilai 0,44. Nah, setelah kita menghitung menggunakan aplikasi SPSS, kita dapat R hitungnya. Nah, di soal pertama dengan 20 subjek itu R hitungnya 0,477. Lalu yang soal kedua 0,577. Nah, sehingga kita lihat dari statusnya, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka itu dikatakan valid. Nah, kita lihat dari R hitungnya, yang soal pertama itu kan 0,477, maka dia lebih besar ya daripada R tabelnya, maka dikatakan valid. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa soal yang tidak valid, yaitu ada 4 soal ya, dari nomor 4, 5, 9, 10. Nah, selanjutnya uji reliabilitas soal pilihan ganda. Nah, kita lihat bahwa kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita dapatkan bahwa nilai Chromebag alpha-nya itu 0,6
687. Sedangkan standarnya itu 0,687. Nah, kita lihat jika nilai kerombak alfanya itu lebih besar dari standarnya, maka bisa dikatakan soal pilihan ganda ini reliable. Oke, selanjutnya Nelly, indeks kesukaran pilihan ganda. Oke. Oke. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai indeks kesukaran pilihan ganda. Nah, kita setelah udah kita koreksi lagi, kita melihat kesukaran soal tersebut. Nah, kita lihat kita jumlahkan dulu, jumlahkan skor benar siswa. Nah, setelah didapatkan jumlah benar per soal, jadi di antara 20 siswa, nomor 1 berapa yang benar. Nah, soal nomor 1 ada 16 orang yang benar. Terus nomor 2, 13 yang benar. Dijumlahin aja dari soal pertama sampai 15. Nah, kita lihat lagi indeks kesukaran. Nah, indeks kesukaran ini jumlah dibagi 20 soal atau rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya. Nah, sehingga setelah kita cari rata-ratanya, kita lihat keterangannya itu. Nah, kalau indeks kesukarannya itu lebih besar dari 0,70, maka itu dikatakan mudah. Nah, kalau indeks kesukarannya lebih besar sama dengan 0,30, lebih kecil dari 0,70, maka itu soal dikatakan tingkat kesukarannya itu sedang. Nah, sedangkan indeks kesukaran yang lebih kecil dari 0,30, maka itu dikatakan sukar. Nah, kita lihat di sini 0,8, maka dia masuk kategori mudah, nomor 1. Lalu nomor 2, sedang, 3, mudah, 4, mudah, dan seterusnya. Oke, itu aja. Selanjutnya daya beda pilihan ganda. Nah, di sini, daya beda butir soal pilihan ganda. Nah, kita lihat statusnya, status butir soalnya, baik atau buruknya. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus mengkelompokkan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, kita urutkan dulu nilai yang tertinggi itu siapa, terus nilai terendah siapa. Nah, baru nanti dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, jumlah kelompok atas itu ditambahin semua soal pertama, skor soal kedua itu berapa gitu. Nah, selanjutnya kita tambahin juga jumlah benar kelompok bawah. Nah, itu dapatnya 0,7. Jadi jumlah itu rata-ratanya ya, jumlah skor benar dibagi dengan jumlah skor bawah. Nah, sama juga dengan JBA. Yang JBA itu berarti dia skor benar soal pertama dibagi 10. Nah, rata-ratanya. Nah, sehingga kita dapatkan daya bedanya ya. Daya bedanya itu kita kurangkan aja rata-rata benar dari kelompok atas dikurangin sama kelompok bawah. Nah, kita lihat lagi di keterangan kalau 0,0 lebih kecil. Nah, jika DP-nya itu lebih besar dari 0, lalu lebih kecil sama dengan 0,80, maka itu soal tersebut dikatakan jelek. Nah, lalu yang kedua, jika DP-nya itu lebih besar dari 0,20, lebih kecil sama dengan 0,40, maka bisa dikatakan itu soal itu cukup. Nah, lalu yang DP-nya jika lebih besar dari 0,40, lebih kecil sama dengan 0,70, maka bisa dikatakan soal tersebut baik. Nah, jika DP-nya itu lebih besar dari 0,70, lalu lebih kecil dari 1, maka itu soal tersebut baik sekali. Nah, kita lihat status butir soalnya. Nomor 1 kita lihat klasifikasinya 0,2, maka dia masuk ke kategori jelek. Lalu 0,7 baik.
kategori baik. Lalu nomor 3 cukup, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi ada yang baik sekali, nggak ada. Tapi yang baik itu ada di nomor terakhir, nomor 15. Lalu nomor 2, nomor 6, 7. Oke. Selanjutnya Nelly. Baiklah, selanjutnya yaitu keefektifan option pengecoh. Nah, di sini kita lihat seberapa efektif option dari option yang kita buat. Nah, yang pertama itu ada, kita pertama juga ini dulu, kelompokkan kelompok atas, kelompok bawah, baru nanti kita jumlahkan jumlah benar dari option yang benar ya. Nah, nomor 1. Nah, oke. Nah, di situ kan kita jumlahin aja skor benarnya, jumlahin. Lalu kelompok bawahnya juga dijumlahin. Ke bawah lagi, Nel. Nah, ini kan. Nah, di sini dikatakan bahwa pemilih atas itu lebih besar dari pemilih bawah. Nah, jika yang jumlah benarnya itu lebih besar dari kelompok bawah, maka bisa dikatakan berperan baik, ya, berperan baik optionnya. Lalu yang kita dapatkan di sini bahwa semua option berperan baik kecuali nomor 4, karena kelompok atas itu lebih memilih sedikit dari kelompok bawah di butir soal nomor 4. Oke. Selanjutnya Nel, ke bawah. Nah, lalu untuk option yang salah, untuk option yang salah itu kita lihat bahwa untuk keefektifan kunci itu kita lihat dari, jika kita lihat dari persentasi, agak besar dikit ya, nggak nampak itu. Nah, persennya. Nah, jika dari sini kan kita lihat kalau jumlah benar itu dia 80% yang memilih. Nah, yang memilih itu ya, kita lihat dulu ya soal pertama 80%. Nah, dikategorikan kalau 80% itu maka dikategorikan mudah. Nah, lalu untuk keefektifan kunci itu maka efektif kayak gitu, kurang efektif kayak gitu. Lalu yang kedua untuk option pengecoh. Nah, untuk option pengecoh itu kita lihat dari jumlah pemilih atas itu lebih sedikit memilih gitu daripada yang bawah. Nah, kita lihat bahwa yang AB itu sedikit memilih, maka untuk yang tanda silang itu maksudnya tidak efektif gitu. Option pengecohnya tidak efektif karena tidak ada yang memilih option tersebut. Oke, selanjutnya Nel. Baiklah, selanjutnya kita lihat uji validitas dan uji reabilitas dari soal uraian. Nah, sama saja dengan soal pilihan ganda, kita kalau di pilihan ganda kan skor maksimum 1, skor minimum 0. Nah, sedangkan kalau uraian itu skor maksimumnya 10, lalu skor paling rendahnya 0. Nah, kita lihat, kita hitung lagi R tabelnya pasti 0,44 dilihat dari R tabel, lalu kita hitung dengan aplikasi SPSS, kita dapatkan jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka itu statusnya valid. Jika kalau kecuali dari status tersebut, maka itu tidak valid. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 soal yang tidak valid. Lalu yang selanjutnya itu valid. Ke bawah lagi. Yang masih uraian, Nel. Bagian sampingnya. Nilai reabilitas. Nih. Sama seperti ini. Soal pilihan ganda yang saya jelaskan. Jika kelompok alfanya itu lebih besar dari standar, maka dia dikatakan reable. Jelas kalau di sini kita menggunakan aplikasi SPSS, maka di hal tersebut
uraian ini dikatakan reliable. Selanjutnya, Nel. Nah, selanjutnya indeks kesukaran sama seperti yang saya jelaskan juga di pilihan ganda. Hanya saja ini skor maksimumnya 10, skor minimumnya 0. Nah, kita lihat lagi, kita rata-ratakan, kita dapat hasilnya soal nomor 1 9,5. Lalu indeks kesukarannya itu 9,5 itu dibagi dengan skor maksimum. Nah, sehingga didapatkan nilainya. Nilai indeks kesukaran. Nah, kita lihat dari keterangan, jika kita keterangan tersebut mudah, sedang, sukar. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada soal yang sukar. Ya, cuma 3 soal yang mudah. Oke. Selanjutnya, daya beda uraian sama seperti juga di pilihan ganda yang saya jelaskan. Caranya juga sama, cuma daya bedanya itu kita bagi dengan skor maksimum. Nah, sehingga kita dapat bahwa ada beberapa butir soal yang jelek ya. Nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Yang lainnya cukup. Oke. Selanjutnya, Nel. Nah, ini skala sikap. Nah, untuk skala sikap kita hanya menguji validitas dan uji reliable. Nah, di sini kami membagi menjadi pernyataan positif dan negatif. Kenapa? Karena pernyataan positif itu sangat nilai dari sangat benar itu 5. Sedangkan kalau pernyataan yang negatif sangat setuju itu dikatakan dengan nilai 1. Jadi berkebalikan. Jadi kalau kita gabungin pernyataan positif dan negatif, maka itu akan menghasilkan nilai validitas yang tidak valid gitu, tidak valid. Sehingga kita pisahkan terlebih dahulu pernyataan positif dan negatif. Nah, kita lihat di sini bahwa ada yang valid, 3 valid di pernyataan positif, lalu sebelahnya Nel, ada 1 yang tidak valid di pernyataan negatif. Nah, oke, selanjutnya uji reliabilitas pernyataan positif. Yang di bagian atas itu uji reliabilitas pernyataan yang positif. Nah, ini kita lihat bahwa nilai kelompok alfanya itu lebih besar dari 0,735. Maka bisa dikatakan pernyataan yang positif ini dikatakan reliable. Nah, lalu yang kedua itu pernyataan negatif ya, itu salah ketik. Nah, itu jika di sini kita lihat bahwa nilai kelompok alfanya lebih kecil dari nilai standarnya, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak reliable. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sri Nelly. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Kak Kofifa. Dan di sini sebelumnya kita memberitahu untuk menguji atau untuk mengisi angket pada peserta didiknya kita menggunakan link, dan untuk mengetes tes soalnya kita menggunakan salah satu aplikasi sosial media yaitu WhatsApp. Jadi peserta didik kita pantau dari grup WhatsApp dengan mengisi jawaban dengan waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.